Eric is so suffocating. Bagaimana jika kalian punya istri yang tidak menghormati dan menghargai kamu? Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan melakukan hal yang seperti di film ini? Halo semuanya, kali ini Mimin akan merekap sebuah film dengan alur yang mampu membuat emosi, di mana seorang suami kehilangan kesabarannya gara-gara istrinya doyan selingkuh dan mengatakan kalau mereka cuma teman. Teman tapi masuk berkali-kali. Lalu seperti apakah kelanjutannya? Mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dengan ending tak terduga ini dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Vic yang baru pulang dari alas. Ia disambut dengan senyuman manis istrinya yang bernama Melinda. Linda dan Vic sudah mempunyai anak yang bernama Trixie. Trixie memutar musik kesukaannya. Vic biasa saja tapi tidak dengan Melinda yang merasa terganggu. I'm not kidding. Karena mereka berdua akan berangkat ke pesta, mereka pun menyewa pengurus anak. Datanglah wanita yang akan mengurus Trixie. Lalu sebelum berangkat, Vic dan Linda sempat-sempatin romantis terlebih dahulu. Do you know I love you? Kemudian sampailah mereka di acara pesta. Vic ngobrol dengan orang tak dikenal, sedangkan Linda menemui teman akrabnya yang bernama Jul. Vic yang melihat itu pun mulai cemburu. Perlahan-lahan Vic mengikuti Linda dan Jul. Dan alangkah sakit hatinya Vic karena Linda sedang asik bergonjang-ganjing berpatukan dengan Jul. Temannya Vic yang bernama Mary juga melihat Linda bareng Jul. Lalu Linda dan Jul pindah ke tempat lain. Mary mulai curiga dengan Linda dan Jul. Tapi Vic tetap berpikir positif dan menganggap kalau Linda dan Jul cuma teman saja mungkin. Mary yang mendengar itu, ia mengatakan kalau ia tahu bahwa Vic mencintai Linda. Tapi apakah Linda benar-benar mencintai Vic? She loves you too. Kemudian datanglah temannya Vic yang mengabarkan kalau Linda sedang mabuk-mabukan di ruangan piano. Setelah itu tiba-tiba Jul menemui Vic. Ia berterima kasih kepada Vic karena meskipun Linda dan Vic sudah menikah, tapi Vic mau membiarkan Linda ada waktu untuk Jul. Jul harap Vic tidak cemburu karena mereka cuma benar-benar berteman. Vic yang mendengar itu, ia pun menceritakan kisah temannya Linda yang bernama Martin. Martin sudah lama menghilang karena Martin sudah tewas. Vic tahu itu karena Vic yang membunuh Martin. Dan alasan Vic membunuh Martin adalah karena Martin sering menemui Linda. Jul yang mendengar itu, ia pun percaya dengan Vic. Terlebih lagi ia berteman dengan Martin dan ia juga tahu kalau Martin sudah menghilang cukup lama. Lalu Jul langsung pergi dari pesta tersebut. Are you like done now? That's obviously something different. Setelah pesta berakhir, Linda menanyakan apa yang Vic bicarakan dengan Jul sehingga Jul pergi tanpa berpamitan. Vic pun tentunya tidak mengakui apa yang sudah ia ceritakan kepada Jul. Sampailah mereka di rumah. Karena sudah menjaga Trixie selama 5 jam, Vic membayar pengasuh itu $200. Sedangkan Linda yang masih dalam pengaruh minuman keras, ia malah asik terlanjang di dapur. Vic langsung menghentikan Linda dan mengajak Linda ke kasur. Eric is so suffocating. Di situ Linda jujur bahwa Jul lebih mantap dibandingkan dengan Vic. Jul menjadikan Linda seperti ratu dan itu membuat Linda jadi sangat senang. Vic yang mendengar itu, ia pun lebih memilih pergi ke peternakan hewan langka miliknya. That turns me on. Joel might be dumb, but he makes me enjoy. Close the door on your way out. Di situ ia memikirkan sesuatu.
Esoknya Vic yang sudah lama bekerja di bidang teknologi, yang tepatnya Vic ahli membuat chip komputer dan chip drone perang. Ia pun berhasil mendidik anaknya menjadi anak yang pintar. Kemudian Vic mengantar Trixie ke sekolah. Saat dipanggil oleh temannya sudah tahu kalau Vic membuat jokes tentang membunuh Martin. Vic yang mendengar itu, ia pun cuma nyengir karena jokesnya sudah menyebar luas. Lalu Vic nongkrong dengan teman-temannya. Mereka juga mendengar tentang Vic yang membunuh Martin. Mereka tidak percaya dengan cerita itu, tapi mereka tahu kalau Vic melakukan itu supaya Jules menjauhi Linda. Teman-temannya Vic tahu kalau dulu Linda pernah mendua. Mereka memberi saran supaya Vic mengendalikan Linda. Jika tidak, maka Linda akan terus-terusan melanggar batas. Sesampainya di rumah, Linda marah-marah karena Vic membuat jokes yang tidak lucu. Martin adalah temannya Linda dan tak sepantasnya Vic membuat lelucon itu. Serta Jules juga teman Linda dan Vic tak seharusnya menakuti Jules. Esoknya datanglah Jules ke rumahnya mereka. Vic jujur kalau pada waktu itu dia mengarang cerita. Lalu Jules dipersilahkan masuk. Vic sangat baik dan memberikan makanan. Tapi setelah dimakan, Vic mengatakan kalau itu adalah kerang. Seketika Jules pun langsung menghentikan makannya karena ia alergi kerang-kerangan. Kemudian saat di meja makan, Jules langsung ke kamar mandi. Malam harinya, Vic menemani anaknya tidur. Lalu setelah Trixie merem, Vic mencari Linda. Vic melihat dengan jelas kalau Linda sedang berduaan di kamar bareng Jules. Ia pun langsung membanting piring di dapur. Setelah Linda datang, Linda menyuruh Vic mengantarkan minuman kepada Jules karena ia akan ke kamar mandi sebentar. Bertemulah Vic dengan Jules. Jules tidak ada takut-takutnya dengan Vic. Bahkan Jules menyuruh Vic meminta maaf karena Vic sudah membohongi Jules. Lalu tanpa basa-basi Vic langsung mengusir Jules, serta Vic berbaik hati karena sudah memesankan Gojek untuk Jules. Esoknya Vic dan Trixie menghadiri pesta lagi. Seorang pria mencoba akrab dengan Vic dan ia juga sudah tahu kalau Vic adalah pembunuh Martin. Seketika semua orang pun tertawa karena itu cuma jokes. Setelah itu seorang wanita bernama Kelly ingin berkenalan dengan Vic. Vic yang melihat ada kesempatan, ia pun dengan sengaja gantian membuat Linda cemburu dan langsung mengajak Kelly berdansa. Setelah pesta usai, di perjalanan Linda sangat cemburu dan overthinking. Linda berpikir kalau Vic sangat suka dengan Kelly dan Vic juga ingin meniduri Kelly. Untuk itulah Linda marah-marah sambil mensevongnya Vic. Setelah itu, mereka pun langsung bermain seperti orang yang sangat kehausan di padang pasir. Esoknya saat sedang menemani Trixie bermain, Vic ditelepon dari pihak bank yang mengatakan bahwa Linda sudah mengirimkan uang sebesar $3.000 ke seorang pemain piano yang bernama Charles. Vic langsung mencari tahu tentang acara live musik. Lalu singkat cerita malam harinya, Vic melihat pemain piano profesional yang tampan dan rupawan. Itu adalah Charles. Lalu tak lama kemudian datanglah Linda. Linda dan Charles sudah terlihat sangat akrab. Vic yang melihat itu dari kejauhan, ia pun langsung pulang dengan muka murung. Singkat cerita, kini sudah dini hari. Linda pulang dalam keadaan mabuk. Ia bilang kalau tadi ia habis melakukan hal yang sangat menyenangkan dengan Charles. Tapi ia lupa karena ia tadi sedang mabuk. Vic pun menahan emosi dan mengabarkan kalau jasadnya Martin sudah ditemukan. Esoknya saat akan makan, Linda bersikap dingin dan langsung pergi. Vic pun mulai kehilangan kesabarannya. Kemudian Vic nongkrong bareng temannya. Vic sengaja nongkrong di tempat pertunjukannya Charles. Malamnya Vic tak bisa tidur karena ia menunggu Linda, yang dimana Linda sendiri ternyata sedang menggoda Charles. Charles pun terpancing dan mereka pun jadi main di mobil. Pagi harinya Linda baru pulang. Dengan emosi Vic langsung menanyakan soal uang $3.000 tersebut. Dengan berani Linda pun jujur kalau itu untuk Charles. Tanpa rasa takut dan tanpa rasa bersalah,
Linda juga menunjukkan bekas luka yang dibuat oleh Charles di sela angkangannya semalam. Ask me. Beberapa hari kemudian mereka menghadiri pesta lagi. Tak perlu heran mengapa mereka sering berpesta, tujuannya adalah untuk memperkuat ikatan silaturahmi. Begitupun juga dengan Vic dan Linda yang sering berpesta dan nanti mereka juga akan mengadakan pesta. Di situ tak disangka Linda mengundang Charles. Linda menyuruh Charles memainkan piano. Lalu Linda menempelkan silitnya di anunya Vic supaya Vic tidak marah. Kemudian Linda mengajak Charles pindah tempat. Dan di malam harinya saat Vic mencari Linda, ia tak sengaja melihat Linda dan Charles keluar dari kamar mandi sambil merapikan baju. Meskipun Vic tahu apa yang sudah mereka perbuat, tapi Vic menahan kesabaran dan lanjut nonton Linda dan Charles yang bermesraan di kolam renang. Lalu karena hujan mereka semua pun keluar dari kolam renang. Yang terakhir di kolam renang tersebut adalah Charles, Vic dan temannya Vic yang sedang mabuk. Tak lama kemudian setelah temannya Vic masuk, Vic pun masuk dan tak sengaja menyentuh wajan panas. Lalu mereka sangat senang dan menikmati pestanya. Tapi saat Linda keluar, semuanya pun berubah menjadi horor karena Linda melihat Charles yang sudah tak bernyawa. Setelah mayat Charles dikeluarkan, datanglah polisi. Mereka menginterogasi semua orang di sana. Mereka menjawab kalau yang terakhir di kolam adalah Vic dan temannya itu. Mereka semua dalam kondisi mabuk termasuk Charles. Mereka yakin kalau Charles mati kehilangan kesadaran saat di kolam sendirian. Tapi Linda mengatakan dengan lantang bahwa Vic lah yang membunuh Charles. Hit him over the head and drowned him. Stop, okay? No. Didn't you? You killed him. Gara-gara Linda mengatakan itu, Linda dan Vic pun diinterogasi di ruangan terpisah. Vic ditanya soal Linda yang tidur dengan Charles. Tentu saja Vic menjawab kalau ia tidak tahu apa-apa. Serta Vic mengatakan dengan santuy kalau ia benar-benar tidak membunuh Charles. Grant and I went in. I tried to steal a cookie, get the sense he was a very strong swimmer. Kemudian karena polisi tidak menemukan bukti-bukti pembunuhan serta karena mereka semua dalam pengaruh Meeker, polisi tak menahan siapapun. Vic pun berpamitan pada pengundang pesta, lalu ia pun pulang bersama dengan Linda. Sesampainya di rumah, Vic mengatakan jika Linda yakin kalau Vic membunuh Charles, apakah Linda tidak takut dengan Vic? Linda mengatakan kalau ia tidak takut sama sekali dengan Vic. Bahkan dari tatapan matanya, Linda masih dangak-dangak dan menantang suaminya sendiri yaitu Vic. You want a divorce or not? Because I'm the thing you killed for. Lalu dibanding mengeloni Linda, Vic memilih bersepeda sambil mengingat-ingat saat ia membunuh Charles. Vic kira setelah ia membunuh Charles, Linda akan ketakutan. Tapi nyatanya Linda malah makin berani. Pagi harinya Vic masih bersepeda. Tiba-tiba Vic merasa diikuti oleh seseorang. Kemudian sampailah Vic di sekolah. Saat akan pulang, Kelly menemui Vic. Ia meminta maaf pada Vic karena suaminya yaitu Don sudah membuat cerita tentang Vic yang membunuh Charles dan menyebarkannya kepada teman-temannya. Kelly harap Vic mau memaafkan Don. Vic yang mendengar itu, ia pun tidak marah. Vic justru mengundang Kelly dan suaminya untuk makan malam nanti. Hi. Setelah makan malam selesai, Vic mengajak Don ke ruang siput miliknya. Sambil memperkenalkan siput-siputnya, Vic meminta agar Don menghentikan cerita soal Vic yang membunuh Charles. Don yang mendengar itu, ia pun tidak berjanji karena pada waktu di kolam,
Don melihat Vic berada di kolam renang terakhir kali bersama dengan Charles. Meskipun Don tidak melihat Vic yang membunuh Charles, tapi Don masih yakin kalau Vic lah yang menenggelamkan Charles. You're a weird guy. So I've been told. You said you killed him. Esoknya Vic pulang kerja. Tak sengaja ia melihat mobilnya Linda. Ia pun menghampiri Linda yang sedang makan siang bareng cowok. I was just gonna get something to go, but I could try it for... Linda mengatakan kalau pria ini bernama David, seorang psikoterapi. Vic pun tidak mau mengganggu mereka dan meminta kartu namanya David karena Vic nanti pasti butuh David. David tidak membawanya. Seketika Vic mengatakan kalau Vic nanti bisa menemukan David di mana saja. Kemudian Vic ke rumahnya Don. Vic tahu kalau David adalah seorang penyelidik swasta dan yang menyewa David adalah Don. Vic sudah punya bukti kalau Don dan Linda bekerja sama untuk menjebloskan Vic ke penjara. Dalam kertas mutasi bank itu tertulis jelas kalau Linda mengirimkan beberapa dolar ke rekeningnya Don. Kelly yang mendengar itu, ia pun sangat meminta maaf, tapi tidak dengan Don yang tidak mengakuinya. This is a bank record. Unlike you, however, Don, I have proof. You can't just walk into my house and accuse me in front of my car. Guy tried to tell me he was a... Goldie, go inside. For anything, I'm the one who's sorry. Sampailah Vic di depan rumah. Ia sengaja tak masuk karena ia melihat seorang pria. Lalu tak lama kemudian pria itu pun keluar bareng Linda kayak orang pacaran saja. Masuklah Vic ke dalam dan menemani Trixie mandi. Trixie bercerita kalau ia selalu ditanya oleh teman-temannya tentang bagaimana Vic membunuh Charles. Awalnya Vic tidak mengakui pada anaknya, tapi setelah Trixie yakin kalau yang membunuh Charles adalah ayahnya, Vic mengakuinya dan menyuruh Trixie merahasiakan semua ini. Put me in prison for the rest of my life. Do you know what they would do to me if I did kill someone? Kemudian setelah Linda pulang, Linda asik teleponan dengan seorang pria. Linda mengatakan kalau nanti pasti Trixie akan betah tinggal dengannya, serta Linda juga mencintainya. Vic yang mendengar itu, ia pun sangat emosi. Ia yakin kalau Linda akan meninggalkan Vic dan akan membawa Trixie kabur bersamanya. Esok harinya, pria yang bernama Tony datang ke rumahnya Linda. Vic menyambutnya dengan baik dan mengenalkan siput-siputnya. Kemudian sambil masak, Linda dengan sengaja jujur mengatakan kalau Tony adalah mantannya dan dulu Linda sering tidur enak dengan Tony. Esok harinya tak sengaja Vic melihat Tony di jalan. Tony berniat menemui Linda. Vic mengajak Tony untuk ikut ke mobil bersamanya saja. Awalnya Tony tidak enak, tapi Tony pun jadi ikut dengan Vic. Tony percaya dengan Vic kalau Vic akan membawanya kepada Linda. Bahkan saat sampai di hutan, Tony masih percaya karena Vic mengatakan kalau Linda sedang bersantai di pinggir sungai bareng Trixie. Tapi saat Vic mulai mengebut, Tony jadi takut dan akan menelpon Linda. Vic langsung menghentikan mobilnya dan mengatakan kalau mereka sudah sampai. Tapi Vic langsung membunuh Tony di hutan tersebut. Sesampainya di rumah, Vic sengaja menanyakan kabar Tony yang sudah lama enggak datang menemui Linda. Sambil senyum-senyum, Vic merayakannya bersama dengan Trixie. Esoknya Vic mengajak Linda dan Trixie piknik di tempat biasa. Mereka pun mau. Lalu singkat cerita setelah sampai di sekitaran sungai, Linda mulai jatuh cinta lagi kepada Vic karena sudah beberapa cowok yang datang dan menghilang. Tapi hanyalah Vic lah yang menetap meskipun tahu kekurangannya Linda. Hey, Trixie! Trix! Vic yang tidak melihat Trixie, ia pun mencarinya. Lalu menyuruh Trixie untuk jangan dekat-dekat dengan sungai. Di situ Vic menyadari sebuah kesalahan, yaitu ia melihat mayatnya Tony malah mengapung. Saat akan pulang ternyata syalnya Linda ketinggalan.
Vic berjanji kalau ia akan mengambilnya besok pagi. Kemudian sampailah mereka di rumah. Setelah sekian lama tidak ngecas, akhirnya Vic dan Linda kembali ngecas baterai masing-masing. Esok paginya saat Vic sedang OTW ke sungai, Linda mencari Vic ke ruang seafood. Di sana, tak sengaja Linda menemukan dompet beserta kartu tanda pengenal miliknya Tony. Vic sendiri kini sudah sampai dan berusaha menenggelamkan mayatnya Tony. Tapi belum apa-apa, ternyata Don membuntuti Vic dan Don juga sudah menemukan salnya Linda. What are you doing? Awalnya Don tidak curiga dan menduga kalau Vic hanya mencari sal Linda saja. Tapi setelah melihat mayatnya Tony timbul, dengan segera Don melarikan diri dan Vic yang langsung mengejarnya. Bermodalkan sepeda ontel, Vic mengejar Don melalui jalan pintas. Where'd you go? Did I lose you? Di rumah sendiri, Linda sudah yakin 100% kalau Vic yang sudah membunuh Tony. Linda sudah berkemas dan akan pergi diam-diam bersama Trixie. Tapi Trixie malah tidak mau. Kembali ke Don di mana kini ia berusaha memberi pesan soal Vic pada istrinya, tapi HP-nya malah terjatuh. Saat Don sedang berusaha mengambil HP-nya, tiba-tiba Vic terjatuh di depannya. Setelah Don tewas karena menghindari menabrak Vic, Vic langsung pulang ke rumah. Lalu kita pun diperlihatkan scene di awal film, di mana Vic disambut senyuman manis dari istrinya yaitu Linda. Dan film pun tamat. Salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dalam film ini adalah saling menghormati satu sama lain dalam hubungan itu sangat baik dan mampu membantu mempertahankan hubungan. Tapi jangan terlalu goblok kayak Vic. Oke baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.